Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Sudah mandi ya? Sudah mandi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Sudah terlihat sangat segar sekali nih anak-anaknya. Kemarin Bapak sudah kirimkan bahan ajar dan LKPD. Sudah dibawa ya sekarang? Sudah, Pak. Sudah, bagus ya. Sudah, Pak. Bapak sudah kirimkan link untuk mengabsen. Nanti anak-anak absen di sana ya, isi data dengan baik dan benar dan teliti ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan Cahaya pimpin doanya dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Silakan Cahaya pimpin dulu doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Cahaya. Ya, Pak. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa cepat menangkap materi yang dipelajari hari ini. Untuk membakar semangat dan meningkatkan jiwa nasionalisme, nah sekarang Bapak minta anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya harus nyanyi, buka mulutnya, nggak boleh nggak nyanyi ya. Hidupin mikrofonnya. Sebentar dulu Bapak putarkan gininya dulu. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang anak-anak Bapak minta untuk nyanyi sama-sama ya. Buka mulutnya dan hidupin mikrofonnya. Dan aku Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang silakan dulu mikrofonnya. Bapak tanya, anak-anak masih ingat tepuk PPK? masih, Pak. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak melakukan tepuk PPK ya, hitungan 3. Anak-anak melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3, tepuk PPK. PPK. Nasionalis, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
Nah, terima kasih ya. Ya, Pak. Nah, Bapak imbau sekarang karena masih situasi pandemi, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya, anak-anak. Dengan cara 5M. Apa itu 5M, anak-anak? 5M. Menjauhi kerumunan. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Bagus. Yang kedua apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan, menjaga jarak. Apa lagi? Pakai masker. Memakai masker. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Ya, itu dengan cara mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit virus COVID-19 ya. Nah, sekarang Maaf, saya kendala sinyal barusan, Pak. ya nggak apa-apa. Sekarang sudah terlihat ya. Sudah. Nah, Bapak memiliki atau pada saat Google Meet nanti aturan pada saat pembelajaran itu pertama, matikan mikrofonnya ketika mendengarkan atau menyimak. Nah, itu Nana, matikan mikrofonnya kalau sedang mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, hidupkan mikrofon ketika akan menjawab atau bertanya. Nah, pada saat mau menjawab atau bertanya baru hidupin mikrofonnya ya. Yang ketiga, acungkan tangan dan sebut nama terlebih dahulu saat ingin bertanya atau menjawab. Nah, itu pada kolom gini ada angkat tangan kalau ingin mau menjawab dan ingin bertanya ya. Bisa ya, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya anak-anak. Ini hewan apa namanya, anak-anak? Gajah, Pak. Gajah, Pak. Apa? Gajah. 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 Pernah lihat gajah? Pernah, Pak. Di mana? Kebun binatang, Pak. Gajah. Di mana? Di kebun binatang. Iya, Pak. Ya, bagus. Di kebun binatang ya. Lalu bagaimana cara melestarikannya? Nah, sebelum dijawab nanti Bapak memiliki satu apa namanya? Sekarang kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pelajaran hari ini ada 2 muatan pelajaran anak-anak, ada IPA dan bahasa Indonesia. Nah, ini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Ya. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah nanti anak-anak menyimak video pelestarian lingkungan, nanti anak-anak diharapkan mampu menganalisis cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, nah setelah nanti anak-anak melihat beberapa gambar contoh poster, anak-anak diharapkan mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks sejarah sang saka merah putih, nanti anak-anak diharapkan mampu menelaah informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Nah, tujuan yang terakhir, setelah berdiskusi, nanti anak-anak diharapkan mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku dengan benar. Itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak memiliki sebuah video. Bapak memiliki sebuah video ya. Nanti anak-anak silakan amati video ini, yaitu video upaya pelestarian tumbuhan dan hewan ya. Silakan amati video yang Bapak akan putarkan sekarang ya. Upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Hai, apa kabar?
semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Ramah. Kali ini kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Mari kita simak penjelasannya. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Kebun koleksi. Kebun koleksi biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Kebun plasma nutfah. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Kebun botani. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan untuk pelestarian hewan diantaranya sebagai berikut. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Membuat undang-undang perburuan. Dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Demikian penjelasan tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Nah, itu dia video tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan ya, Nana. Tadi dikatakan bahwa di video tersebut mengatakan Indonesia itu memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi ya, Nana. Tahu kan keanekaragaman itu apa? Banyak sekali makhluk hidup ya, Nana. Ya, Pak. Keanekaragaman akan berkurang jika pemanfaatannya tidak bijaksana. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman makhluk hidup perlu dilakukan. Pelestarian tersebut bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Pelestarian makhluk hidup juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat dapat mengambil berbagai manfaat dari hewan dan tumbuhan. Nah, itu ya, hewan dan tumbuhan itu harus dilestarikan anak-anak karena sangat bermanfaat bagi kita. Nah, bisa sebagai ilmu pengetahuan, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Nah, maka dari itu tumbuhan dan hewan harus dilestarikan. Nah, Bapak jelaskan satu persatu. Ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa nih? Bunga apa? Bunga bangkai.
Bunga Raplesia. bunga bangkai atau bunga raplesi? Raplesia. Bunga raplesia. Nah, ini pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungannya. Ini Bapak tampilkan bunga raplesia ya. Nah, tumbuhan bunga padma raksasa atau raplesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Raplesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga raplesia hanya 5-7 hari. Nah, oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Nah, itu ya anak-anak. Maka dari itu bunga raplesia ini harus dilestarikan. Ya. Terus yang kedua, ini gambar apa, anak? Orangutan, Pak. Orangutan, Pak. Gambar orangutan. Nah, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, ini Bapak tampilkan orangutan ya. Orangutan saat ini ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan seperti kerjasama WWF dengan Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Yang kedua, sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Nah, itu anak-anak ya. Karena pada situasi seperti ini, karena berubahnya fungsi hutan, maka dari itu orangutan itu langka, anak-anak. Ya. Tapi sudah ada upaya untuk melestarikan orangutan ini. Ya, salah satunya contohnya tadi sudah Bapak sebutkan 2 ya. Terus selanjutnya ini hewan apa? Gajah Sumatera, Pak. Gajah Sumatera, Sumatera. Pak. Nah, gajah Sumatera, Pak. Ya, gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini termasuk hewan langka, anak, karena jumlahnya semakin menurun. Apa sebabnya? Kok gajah Sumatera itu semakin menurun katanya jumlahnya? Apa penyebab gajah Sumatera itu jumlahnya semakin menurun sehingga menjadi langka? Saya, Pak. Saya Putri. Ya, Nama Putri Cahaya Payuli, Pak. Cahaya, silakan. Ya, silakan Cahaya. Apa penyebabnya? Karena faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Ya, bagus ya. Cahaya. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Nanti kalau anak-anak yang lain mau menjawab, silakan hidupin mic-nya, lalu sebutkan namanya dulu ya. Sebutkan nama dulu, baru menjawab ya. Terus, karena sudah langka, ada langkah pencegahan dari kepunahan. Ada beberapa langkah untuk mencegah kepunahan gajah Sumatera ini. Yang pertama, salah satunya yaitu pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Nah, itu adalah salah satu langkah untuk mencegah gajah Sumatera itu terhindar dari kepunahan ya anak-anak. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajak orang itu agar mau melestarikan tumbuhan dan hewan? Nah, Indonesia dianugerahi banyak terdapat hewan dan tumbuhan. Sekarang tugas kita untuk menjaga dan melestarikannya. Lalu bagaimana mengajak orang untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Salah satunya dengan poster ya. Pernah mendengar kata poster anak-anak? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah atau tahu poster itu apa? Tahu ya? Pernah lihat poster? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, poster itu
adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat, dan dalam pembuatan poster sama dengan pembuatan slogan, yakni dibuat dengan menarik. Penggunaan warna, pemilihan jenis huruf, dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan dengan serius karena itulah unsur-unsur terpenting dari sebuah poster. Itu ya anak-anak, tadi anak-anak bilang tahu poster. Nah, poster itu tujuannya untuk apa anak-anak? Mengajak seseorang. Itu tujuan poster. Ya. Ya, Pak. Untuk mengajak Ya, seseorang. Pak. Untuk mengajak seseorang itu untuk apa yaitu tujuan poster itu ya. Selanjutnya, nah sekarang Bapak memiliki sebuah teks yang berjudul Sang Saka Merah Putih. Nah, siapa yang mau membantu Bapak membaca paragraf pertama? Saya, Pak. Silakan sebutkan nama. Lalu Putu Cahya Puspadewi, Pak. Putu Cahya Puspadewi, silakan Putu Cahya baca paragraf pertama. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan sangat melengkapi. Dan saling melengkapi ya Cahya, salah itu. Terus paragraf kedua. Sebelumnya terima kasih ya Cahya sudah mau membantu Bapak baca paragraf pertama. Silakan yang kedua, paragraf kedua. Siapa yang mau membantu Bapak? Ayo, siapa yang mau bantu baca? Atau Bapak sebutkan ya. Silakan Kadek Budi Widya Putri untuk baca paragraf kedua. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kalikan 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968 bendera tersebut hanya dikibarkan pada hari Ulang tahun kemerdekaan ulang RI. tahun kemerdekaan RI. Ya, bagus ya. Terima kasih ya, Budi Widya Putri. Terima kasih sudah mau membantu Bapak baca paragraf kedua. Nah, terus paragraf ketiga siapa yang mau bantu Bapak? Silakan Sriantini. Siapa yang angkat tangan? Saya, Pak. Sriantini ya? Nama saya Kata Sri Oktavian Dewi. Oh, Bapak Sri Oktaviani Dewi. Ya, Pak. Bukan Sri Oktavian Dewi. Karena usianya sudah tua, Sang Saka Putih. Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan sebutkan namanya lalu baca paragraf ketiga ya.
Yuk silakan Sri Andini atau Sri Oktaviani. Karena usia yang sudah tua yang Nama sang saya Putri saka Suhandini. Karena usia yang sudah tua, saka merah putih terselip berkibar pada tahun 1999. Bendera disimpan di Museum Nasional. Kendala sinyal itu ya. Ya, Coba. kayak Coba diganti sama Puspa. Puspa ada? nggak ada sinyal, Pak. Ada sinyal ya. Terus Rudi, coba. Coba Rudi. Budi. Ada sinyal ya? Banyak yang kendala sinyal, Pak. Coba Cahaya baca. Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Ya, bagus ya. Terima kasih ya, Cahaya. Ya, Pak. Ada lagi berapa orang itu yang masih ini? Banyak yang kendala sinyal ya? Iya, Pak. Banyak yang kendala sinyal. Oh, berarti Cahaya sama siapa masih di meet? Putri, Pak. Berdua. Nggak ngidupin kamera kebanyakan, Pak. Makanya susah lihat. Oh, mungkin sinyal itu ya. Mungkin sinyal. Ya, lanjutkan saja. Nah, menuliskan informasi penting pada suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Nah, nanti pada saat ini atau di LKPD, nanti anak-anak disuruh membuat, di LKPD membuat informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Nah, salah satu cara menemukan informasi pada teks adalah dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, informasi yang sudah ditemukan akan mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Yaitu anak-anak ya, itu cara menemukan informasi penting pada suatu teks sejarah. Terlihat ya anak-anak, Bapak tampilkan beberapa contoh poster. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Nah, ini adalah beberapa contoh poster cara melestarikan lingkungan, maksud Bapak, cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ini ya. Nah, ini terlihat ya anak-anak? Terlihat, Pak. Nah, Terlihat, Pak. nah, ini terlihat ya. Terlihat. Terlihat, Pak. Nah, ini beberapa contoh poster. Terlihat, Pak. Ya, bagus. Nah, nanti pada saat pembuatan LKPD, nanti akan ada peta pikiran seperti ini. Terlihat, Pak. Ya, akan ada peta pikiran seperti ini. Nanti anak-anak silakan lengkapi LKPD ini, LKPD yang Bapak bagikan kemarin, silakan isi. Kalau ketemu peta pikiran seperti ini, nanti isi peta pikiran ini menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Nah, apa itu kalimat efektif anak-anak? Saya, Pak, atas nama Putu Cahaya Puspadewi. Ya, silakan Putu Cahaya. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Ya, bagus Cahaya, pintar sekali ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada
PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dalam menulis kalimat efektif, nanti anak-anak harus menggunakan kata baku. Ya, nanti pada saat pembuatan peta pikiran seperti ini harus menggunakan kata baku. Nah, itu ya anak-anak. Sekarang anak-anak silakan kerjakan LKPD yang sudah dibawa hari ini, yang sudah dikerjakan di sana. Nanti akan ada beberapa kegiatan pembuatan LKPD atau menjawab soal. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD-nya itu selama 60 menit ya anak-anak. 60 menit. Ya, Pak. 60 menit. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan Bapak melalui WA group, saling bertanya atau berdiskusi. Nanti teman-teman yang lain juga bisa memberi saran pada anak-anak. Nanti setelah mengerjakan LKPD, anak-anak kembali ke room meet ya. Sekarang kegiatan pembelajaran melalui WA group. Nanti anak-anak silakan berdiskusi di sana. Nanti Bapak juga akan membantu diskusi anak-anak ya. Sekarang silakan anak-anak keluar meet ya, kerjakan LKPD-nya. Nanti siapkan untuk presentasi ya. Ya, Pak. Ya, silakan anak-anak sekarang Ya, Pak. keluar Ya, meet. Pak. Terima kasih ya anak-anak sudah mau membuat LKPD dan sudah mau mengirimkan hasil pembuatan LKPD-nya melalui WA group. Ya, tadi Bapak sudah terima hasil pembuatan LKPD anak-anak. Bapak lihat sudah sangat bagus ya. Sekarang anak-anak mempresentasikan hasil pembuatan LKPD anak-anak ya. Nanti siapa yang muncul nama atau LKPD siapa yang muncul nanti silakan presentasikan LKPD-nya ya. Nah, namun sebelum presentasi, kita melakukan penyegaran dulu ya. Masih ingat dengan salam PPK anak-anak? Masih, Pak. Masih, Yang Pak. lain gimana? Masih, Pak. Tolong hidupin kamera ya. Nanti pada saat salam PPK, hidupin mikrofonnya, hidupin dulu mikrofonnya. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus, tepuk tangan dulu anak-anak. Hebat. Sekarang matikan mikrofonnya. Dah ya, sekarang Bapak tampilkan LKPD anak-anak. Silakan presentasikan LKPD anak-anak ya. Nanti anak-anak yang lain silakan kasih masukan pada teman-temannya yang melakukan presentasi ya. Silakan kasih masukan. Nah, sekarang Bapak tampilkan LKPD-nya ya. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Yang pertama dari LKPD Putu Cahya Puspadewi ya. Silakan Putu Cahya Puspadewi presentasi sekarang. Nah, tugas yang pertama yaitu membuat poster ya, Puspa ya. Ya, Pak.
Nah, sekarang silakan. Oh, ini posternya Cahya. Cahya ini poster. Oh, poster apa ini Cahya? Pelestarian hewan dan tumbuhan langka, Pak. Hewan dan tumbuhan langka. Hewannya di mana? Di Hewan situ, apa Pak, ini? ada gajah ini, Pak. Oh, ini gajah ya. Terus Pak. ini tumbuhannya ini apa? Bunga rafflesia, Pak. Bunga rafflesia ya. Tapi tulisannya ini agak gini ya. Burem. Nanti perbaiki tulisannya ya. Pakai spidol biar lebih jelas ya. Ya, Pak. Nah, bagus ini padahal ya. Tapi gininya. Bapak kasih masukan sedikit. Tulisannya ini harus diperjelas ya. Biar maksud poster itu bisa dicangkap oleh pembacanya. Atau yang membacanya ya. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain ada masukan dari gininya posternya Cahya? Ada masukan untuk Cahya? Ada? Dah. Tidak, ya. Ya, Pak. Bapak lanjutkan ya. Nah, sekarang membuat peta pikiran pada teks Sang Saka Merah Putih. Nah, ini isi peta pikiran. Silakan presentasikan Cahya. Isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Apa? Sang Saka Merah Putih menjadi sebutan bendera Indonesia. Mengapa? Karena warna merah putih mempunyai arti. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Siapa? Dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bagaimana? Dibuat dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Dari bahan katun Jepang, bendera hanya dikibarkan ketika Hari Kemerdekaan RI. Kapan? Dibuat tahun 1944. Di mana? Disimpan di Museum Nasional. Ya, lagi. Kembangkan informasi pentingmu dengan tulisan dengan menggunakan kata baku dan efektif. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan di Museum Nasional. Ya, bagus ya Cahya. Itu hasil Ya, Pak. pekerjaan Cahaya. Anak-anak yang lain bisa kasih masukan untuk Cahaya. Nah, ini ya hasil pembuatan Cahaya. Tulisannya sudah bagus ya, tapi perlu dirapikan lagi ya Cahaya. Ini coret-coretan ini. Ya. Ini juga yang di bawahnya juga ya. Bisa ya Cahaya? Ya, Pak. Terus selanjutnya yang kedua. LKPD dari Nadia Putri, Kadek Nadia Putri. Silakan Kadek Nadia Putri. Ada kendala sinyal dia, Pak. Oh, ada kendala sinyal ya. Bapak lanjutkan saja ya. Lanjutkan dulu. Ke Puspa Riandani. Puspa Juga ada Riandani. kendala sinyal, Pak. Oh, ada kendala sinyal juga ya. Iya, Pak. Ya, silakan Bapak lanjutkan lagi. Dari Budi Widya Putri. Ada ya, Widya? Budi. Ada, Pak. Nah, sekarang Budi Widya Putri presentasikan hasil pembuatan LKPD-nya, pembuatan posternya. Ini ya posternya Budi ya. Budi? Iya, Pak. Nah, ini posternya.
itu menjelaskan tentang melestarikan bunga yang langka. Maksudnya ini bunga gitu, bunga langka gitu. Ya, Pak. Bunga tulip. Bunga tulip. Ya, Pak. Oh. Tapi nanti Bapak kasih masukan sedikit ya. Nanti isi tulisannya ya, isi tulisan melestarikannya. Kalau seperti ini seperti pemandangan nanti ini ya. Ya, Pak. Ya, dari teman-teman anak-anak yang lain ada masukan untuk Budi? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Ada, Pak. Nah, sekarang selanjutnya silakan baca Budi LKPD-nya. Isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Apa? Sangsaka merah putih menjadi sebutan bagi Indonesia. Menjadi sebutan bendera Indonesia ya. Ya. Mengapa? Karena merah putih mempunyai artinya. Merah artinya berani, putih artinya suci. Siapa? Dibuat oleh Fatmawati istri Soekarno. Bagaimana? Bendera dibuat dengan ukuran 276 cm dikalikan 200 cm. Dari kartun Jepang, bendera hanya dikibarkan ketika hari kemerdekaan RI. Kapan? Dibuat tahun 1944. Di mana? Disimpan di Museum Nasional. Kembangkan informasi penting dengan tulisan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari kartun Jepang dengan ukuran 276 cm dikalikan 200 cm. Sangsaka merah putih saat ini disimpan di Museum Nasional. Ya bagus ya Budi Widya Putri. LKPD-nya sudah bagus ini, tapi Bapak kasih masukan juga ya. Nanti pelan-pelan ya bacanya Widya Putri. Tadi ada yang keliru bacanya. Dan juga tulisannya nanti kalau ada, jangan sampai tercoret-coret gini ya. Tulisannya dirapikan lagi ya. Nah, terima kasih ya Budi Widya Putri. Ya, Pak. Nah, sekarang giliran Rudi Saputra. Ada Rudi? Tidak, Pak. Ada? Tidak. Oh, tidak. Kendala sinyal juga ya? Ya, Pak. Oh, ya. Sekarang dilanjutkan. Dilanjutkan saja ke Seriantini. Ada ya? Saya, Pak. Ya, bagus. Ada. Nah, sekarang Seriantini silakan presentasikan hasil pembuatan LKPD-nya. Nah, ini pembuatan posternya ya. Poster apa ini? Coba dijelaskan dulu. Menceritakan tentang lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Oh, melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Terus hewannya mana? Pak. Itu, Pak, harimau. Oh, ini harimau ini. Ya, Pak. Nah, maksudnya untuk melestarikan harimau ya. Bagus. Sudah bagus posternya, tapi ini tulisannya ini tertumpuk gini. Tertumpuk warna. Nanti kurang jelas nanti ya. Tolong pakai lebih jelas lagi ini. Pakai spidol itu bisa ya. Ya, Pak.
Ya, terus untuk kedua ini Isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Apa? Sangsaka merah putih menjadi sebutan bendera Indonesia. Mengapa? Karena warna merah putih mempunyai arti. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Siapa? Dibuat Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Bagaimana? Bendera dibuat dengan ukuran 276 kali 200 cm dari katun Jepang. Bendera hanya dikibarkan ketika hari kemerdekaan. Kapan? Dibuat tahun 1944. Di mana? Disimpan di Museum Nasional. Kembangkan informasi pentingmu dengan tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Merah berarti dan berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Bendera pusaka dibuat oleh Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sudah, Pak? udah ya. Sudah. Ya, terima kasih ya Sriandini sudah mau membuat LKPD-nya, sudah bagus. Nah, tapi masukannya Bapak juga sama seperti yang tadi. Masukan sama Cahya, sama Budi. Itu ya, tulisannya tolong dirapikan, jangan sampai coret-coret seperti ini ya. Ya, Pak. Terus selanjutnya dari Sri Oktaviani Dewi. Iya, Pak. Nah, sekarang Sri Oktaviani presentasikan hasil pekerjaannya ya. Ya. Nah, ini pembuatan poster dari Sri Oktaviani Dewi. Ini gimana maksudnya posternya ini? Sri Oktaviani ini buat poster apa? Iya, Pak. Buat poster apa Sri Oktaviani? Mari lestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, hewannya hewan apa kamu dibuat ini, Sri? Kura-kura, Pak. Kura-kura, ya. Oh, maksudnya untuk melestarikan apa? Melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ya. Sudah bagus ini posternya, tapi Bapak kasih masukan sedikit untuk tulisannya ini. Tolong diperjelas lagi sama seperti yang lain ya. Ini juga ada kekurangan huruf ini. Iya, Pak. Ini tulisannya ada yang pakai huruf kapital, ada huruf kecil, biar gini, biar seragam ya. Ini N-nya ini huruf kecil. Ya, itu masukan dari Bapak. Terus yang selanjutnya. Isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Apa sangsaka merah putih menjadi sebutan bendera Indonesia? Mengapa? Karena warna merah putih mempunyai arti. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Siapa? Dibuat Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Bagaimana? Bendera dibuat dengan ukuran 276 kali 200 cm. Katun Jepang bendera hanya dikibarkan hari kemerdekaan. Kapan? Dibuat tahun 1944. Di mana? Disimpan di Museum Nasional. Sudah, Pak. Sebentar.
Kembangkan informasi pentingmu dengan tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Merah berani, sedangkan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia. Tubuh Sedangkan, ini. ya Pak, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat katun Jepang dengan ukuran 176 dikali 200 cm. Sang saka merah putih saat ini disimpan di Museum Nasional. Dah ya. Bagus ya. Pembuatan dari Sri Oktaviani ini Bapak kasih masukan juga sama seperti yang lain. Ini tulisannya tolong dirapikan ya. Ini ada kurang kata ini. Bendera dibuat dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Katun Jepang. Nah, ini seperti terpotong ini tulisannya ya. Ya. Dan ini coret-coret ini juga. Ya, tolong dirapikan nanti ya untuk pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang LKPD pembuatan Widi Dharma Yase. Ya, Pak. Nah, sekarang Widi Dharma presentasikan hasil pembuatan LKPD-nya ya. Nah, ini Widi Dharma ini membuat poster apa? Melestarikan hewan dan tumbuhan, Pak. Hewannya hewan apa ini? Kura-kura. Kura-kura ya. Terus tumbuhannya? Ini tumbuhannya maksudnya. Bunga lepsisia. Bunga Rafflesia. Oh, ya, Pak. Oh, ini air. Ya, Bapak kasih masukan sedikit. Untuk tulisannya ini lebih jangan dipotong ini kan, ya. Lestarik an. Ya, jadikan satu ini tulisannya lestarikan. Jangan dipotong seperti itu ya. Iya, Pak. Lalu pembuatan ini peta pikirannya, silakan dibaca. Isi peta pikiran sing jelas. Pak, tidak jelas, Pak. Tidak jelas. Sang saka merah putih Kok sama tulisan sendiri nggak jelas? Apa? Sang saka merah putih Menjadi sing jelas ya. nggak jelas karena apa? Karena nggak terlihat. Apa karena tulisannya nggak bisa terbaca? Kenapa, Widi? Widi Dharma? Ya, Pak. Kenapa tulisannya tidak? Bisa dibaca? Sang saka merah
putih menjadi sebutan bendera Indonesia? Mengapa? Karena warna putih mempunyai arti merah, artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Siapa? Dibuat Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Bagaimana? Bendera dibuat dengan ukuran 2076. 276 276 dikali 200 cm dari kain Jepang. Bendera dikibarkan karena Selain kemerdekaan. Widi, tolong matikan dulu mikrofonnya ya. Selain Widi, matikan dulu mikrofonnya. Buat tahun 1944 di mana disimpan di Museum Nasional. Sudah, Pak? Dah, lanjut di bawahnya. Ayo Widi, yang di bawahnya. Ya, Pak. Berdasarkan dalam kebaikan akan membuatkan hasil biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat mengeroleh manfaat yang positif. Dah, matikan Sudah, Pak. mikrofonnya. Dah ya Widi, terima kasih ya Widi. Ya, Pak. Nah, sudah bagus, sudah mau membuat LKPD, tapi nanti tulisannya dirapikan ya Widi, biar bisa kamu baca, kamu aja yang Ya, Pak. membuat ragu-ragu untuk membacanya. Ya, Pak. Ya, rapikan dulu, lebih dirapikan tulisannya ya. Bisa ya Widi? Ya, Pak. Nah, sudah semua ya dapat giliran? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Nah, sekarang terima kasih ya anak-anak sudah mau membuat LKPD dan sudah semua presentasi. Nah, sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih ya anak-anak. Sekarang nanti Bapak kirimkan link untuk melakukan evaluasi ya, sejauh mana nanti anak-anak memahami pembelajaran hari ini. Nanti silakan isi, ada beberapa soal, isi jawaban ya. Silakan nanti isi dengan jawaban yang benar ya. Jawab nanti Bapak kirimkan linknya untuk hasil evaluasi. Nah, terus sekarang Bapak tanya, tadi kita itu belajar tentang apa saja anak-anak? Pelestarian hewan langka dan tumbuhan langka, Pak. Pelestarian hewan langka dan tumbuhan langka. Apa lagi? Belajar apa lagi? Ciri-ciri bendera merah putih dan pembuat bendera merah putih, Pak. Lagi? Yang lain? Mengembangkan informasi penting dalam Ya, cerdas Srian ini. sangka. Ya, bagus. Mengembangkan informasi penting pada teks sejarah, ya.
Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan kita belajar ini yaitu yang pertama, kelihatannya anak-anak? Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, cara pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan hutan yang ada. Hutan adalah merupakan sumber industri yang dipakai untuk kebutuhan manusia. Misalnya untuk perabotan rumah tangga, untuk perumahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelestarian hutan tidak hanya untuk melestarikan keberadaan tumbuhan saja, namun juga ditujukan dalam rangka untuk perlindungan terhadap keberadaan dari hewan. Yang ketiga, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Yang keempat, kalimat efektif adalah kalimat mengungkapkan gagasan pemahamannya secara tepat dan dapat dipahami. Yang terakhir, kalimat baku adalah atau kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, itu ya pembelajaran kita hari ini, Nana. Ya, Pak. Tadi kita sudah belajar, anak-anak paling senang itu belajar apa? Semua, Pak. Semua, yang lain. Coba Seriantini tadi paling senang belajar apa? Semua juga, Pak. Semua? Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak tunjuk. Ya, silakan Cahaya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Cahaya. Ya, Pak. Sudah mau memimpin doa. Anak-anak bisa keluar meet dan selamat beristirahat ya. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Amin anak-anak.